Indonesia digemparkan dengan kasus temuan satu keluarga tewas dalam satu rumah di Kalideres, Jakarta Barat. Hingga saat ini kasus tersebut masih menjadi misteri. Kepolisian terus berupaya agar kematian satu keluarga yang jumlahnya 4 orang itu dapat terang benderang. Namun, tahukah kalian, kasus serupa juga pernah terjadi pada medio 2018 lalu. Pada saat itu, India, bahkan dunia gempar setelah ditemukan satu keluarga, jumlahnya 11 orang tewas dalam satu rumah. Bahkan, kisah kematian satu keluarga di India ini diangkat menjadi sebuah film berjudul House of Secrets, The Burari Deaths. Kejadian itu terjadi di Burari, New Delhi, India. 10 jasad anggota keluarga ditemukan bergelantungan di langit-langit berkawat dengan tangan diikat dan mata ditutup. Satu jenazah lainnya tergeletak di lantai dengan luka di leher. Awalnya, polisi mengira ini adalah kasus pembunuhan. Namun, ada sesuatu yang lebih gelap penyebab kematian tragis tersebut. Polisi mengatakan ke-11 mayat ditemukan pertama kali pada tanggal 1 Juli tahun 2018. Polisi pertama yang memasuki rumah Burari di mana 11 anggota keluarga Cundawat tewas adalah Kepala Polisi Burari, Rajev Tomar. Tomar tiba di lokasi pada pukul 7.18 waktu setempat setelah ada laporan panggilan Police Control Room, atau PCR. Polisi mengidentifikasi identitas jenazah tersebut, di antaranya ke-10 anggota keluarga bergelantung dalam formasi melingkar di atas langit-langit yang telah dipasang jaring-jaring besi. Di antara posisi mayat itu, Pratibha bergelantung agak jauh dari anggota keluarga lainnya. Kemudian mayat Narayan Devi ditemukan tergeletak di lantai ruangan sebelahnya dengan luka di leher. Kemudian, penyidik menemukan 11 buku harian yang ditulis dengan catatan terperinci keseharian yang dilakukan korban. Berdasarkan catatan buku harian, polisi menduga itu adalah kasus ritual yang salah, yang mengarah ke apa yang disebut bunuh diri massal. Catatan pertama buku harian Lalit ditulis pada tanggal 8 Juli tahun 2007 dan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2018. Catatan buku harian terakhir menjelaskan ritual, aturan yang harus diikuti dan diharapkan oleh 11 anggota keluarga. Polisi mengatakan buku harian itu ditulis oleh Lalit yang percaya bahwa roh ayahnya Bhopal Singh, yang meninggal pada 2007 berkomunikasi dengannya. Roh itu memerintahkannya untuk melakukan bat tapasya, pemujaan pohon beringin.
Kejanggalan bermula pada 2004, Lalit sempat didorong ke beberapa lembar kayu lapis yang terbakar. Beruntung dia selamat dalam tragedi itu. Kejadian itu kemudian membekas dan menjadi trauma bagi Lalit hingga ia kehilangan suara. Pada 2007, menjadi tahun yang sulit bagi Lalit. Ayahnya meninggal karena penyakit pernapasan. Namun, pada saat acara Garuda Purana selama 10 hari, suara Lalit kembali dan semua orang berkata, "Ayah Aa Gaye, ayah telah kembali." Tetangganya, Naresh Yadav mengatakan bahwa suara Lalit bisa kembali berkat ayahnya datang dalam mimpi Lalit dan memintanya untuk melakukan persembahan pemujaan. Tetangga dekat keluarga Lalit, Rita Sarma, 62 tahun, mengatakan bahwa semenjak kematian Bhopal Singh, keluarga Cundawat itu melakukan ritual kirtan. Sarma biasa diundang oleh anak-anak Lalit dan Bhavnesh untuk ikut serta dalam ritual kirtan. Setiap malam sekitar pukul 21, mereka duduk bersama dan berdoa selama 15-30 menit. Selama bertahun-tahun Lalit telah menggantikan peran Bhopal Singh dalam keluarga. Lalu, pada tanggal 7 September tahun 2007, roh Bhopal Singh meminta untuk menyimpan foto hitam putihnya. Dituliskan dengan nada yang tegas hampir memarahi semua anggota keluarga mengikuti instruksi. Mereka didikte untuk melakukan rutinitas sehari-hari, sebagai cara untuk memperbaiki keuangan keluarga. Catatan buku harian itu memiliki pengaruh besar pada cara semua anggota keluarga menjalani kehidupan mereka selanjutnya. Dhruv alias Dushayan, 15 tahun, dan Shivam, 15 tahun, adalah dua remaja laki-laki yang cerdas dan selalu mendapatkan nilai bagus dalam ujian. Keduanya sangat menyukai sepeda motor dan mobil, yang tidak dimiliki keluarga mereka. Menurut teman mereka, Jatin, keduanya biasa belajar setidaknya 2 jam sebelum pergi main di malam hari. Tetapi, entah kenapa mereka tidak datang bermain di minggu terakhir Juni, 2018. Jatin mengatakan baik Dhruv dan Shivam sangat takut akan Tuhan, dibandingkan teman-teman seusia mereka. Temuan-temuan tersebut membuat polisi percaya bahwa kematian 11 anggota keluarga itu menderita psikosis bersama, lebih dari sekedar pengalaman gaib. Psikosis bersama artinya bahwa keyakinan delusi ditransmisikan dari satu orang ke orang lain. Dalam kasus ini, Lalit Bhatia, 45 tahun, adalah orang yang mengalami delusi berbicara dengan ayahnya yang telah meninggal. Keyakinannya kemudian didukung oleh anggota keluarga lainnya yang ikut percaya.